Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kali ini untuk yang Bapak membantu saya. Kali ini saya akan bertanya sama Bapak topiknya hamba Tuhan yang serupa dengan Kristus. Menurut Bapak, apa arti serupa Kristus dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam teori iman? Oke, sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang serupa dengan Kristus, tentu apa yang serupa? Kata serupa itu artinya ada yang sama tentunya. Dalam sama apa? Dalam sama sikap dan karakter. Nah, sikap dan karakter dalam Kristus itulah yang menentukan bahwa keserupaan itu harus kita miliki. Nah, jadi sebagai hamba Tuhan itu dia harus mengerti tentang hal ini. Itu yang disebut dengan serupa. Seperti itu. Oke, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa tetap rendah hati ketika memiliki pengaruh besar? Yang pertama begini, kita pelajari dulu bahwa saya mencoba menyimpulkan ada 5 karakter hamba Tuhan yang serupa dengan Kristus. Yang pertama itu bahwa hamba Tuhan itu harus beretika dan berintegritas. Nah, hamba Tuhan yang beretika dan berintegritas itu adalah hamba Tuhan yang wajib memiliki kehidupan yang tidak bercela, ya, di hadapan Allah dan manusia. Itu dalam Timotius itu jelas, Timotius 3:2 itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat. Nah, sedangkan makna daripada berintegritas itu atau beretika itu, ya, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau dia berkata umpamanya contoh ini jangan mencuri, tapi dia mencuri, ya itu tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, itu tidak berintegritas, ya. Lalu Yesus adalah merupakan standar tertinggi sebagai integritas sebagai hamba Tuhan. Apa? Hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup tanpa salah, tanpa noda. Itu Ibrani 7 ayat 26 bilang seperti itu. Jadi kita harus mempunyai integritas, ya, yang benar-benar mengikuti kebenaran. Bukan hanya saya hamba Tuhan, tapi ternyata di balik itu kita juga hamba dari bukan Tuhan. Tapi saja hamba apa? Terserah. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang dimiliki itu yang karakter kedua, ya, saya coba berikan 5 contoh saja, ya, yaitu taat dan patuh kepada otoritas ilahi. Jadi ketaatan merupakan sikap tunduk secara total terhadap kehendak Allah tanpa syarat. Dalam Filipi dijelaskan di situ, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, apa yang kita lihat makna dari ini? Ketaatan itu sejati diuji ketika perintah Allah itu bertentangan dengan kehendak pribadi. Anda mengikut apa? Ketika kesenangan kita itu bertentangan dengan maksud tujuan Allah. Contoh, kita disuruh melayani di tempat yang susah banget untuk dijangkau. Secara pribadi kita, kayaknya aku nggak suka itu. Tapi tidak bisa, Anda harus suka. Kenapa? Karena di situ ketaatan yang dikerjakan. Memangnya Tuhan mau mati bagi manusia di kayu salib? Dan tidak mau. Secara pribadi kita lihat bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Kalau boleh Bapak, biar ini dilakukan padaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Secara manusia itu mungkin berat, tapi ketaatan itu penting, sama seperti Yesus taat sampai dia mati di kayu salib. Jadi pelayanan itu tidak, ya, pelayanan itu tidak dapat menggantikan ketaatan. Walaupun kita melayani apapun, kalau kita tidak taat, percuma. Jadi pelayanan tidak bisa menggantikan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, itu hal-hal yang kita lihat. Yang berikut, yang ketiga adalah disiplin dan bertanggung jawab. Kalau seorang hamba Tuhan itu dia harus, selain dia kesetiaan dan dari perkara kecil, ya, ini merupakan satu indikator untuk kapasitas untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita bilang begitu kan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar, ya. Bahkan Korintus katakan, Paulus bilang, aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Ya, ini disiplin diri penting dalam waktu, baik perkataan, dalam hal apa saja kita diajar untuk disiplin dan bertanggung jawab. Itu penting, ya. Nah, hal ini yang mungkin kita lihat dalam kita mengerti tentang hal ini, kebenaran ini,
Dan yang keempat itu rajin bekerja dengan motivasi yang benar. Kita bekerja apapun dalam melayani Tuhan, motivasinya bukan untuk apa yang kita kerjakan, tapi motivasinya adalah siapa yang kita layani. Nah, itu penting. Jadi rajin bekerja dengan motivasi yang benar. Segala aktivitas pelayanan dilaksanakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kelihatan tidak kelihatan kita, apalagi nanti kalau kita menjadi pengerja di mana kita ada. Jangan nanti kalau ada gembala baru kita sibuk. Tidak ada gembala, saya bukan kerja untuk gembala, saya kerja untuk Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Ya, dan yang selanjutnya adalah jujur, dapat dipercaya. Nah, ini yang harus luar biasa. Seorang hamba Tuhan itu yang berkarakter seperti Kristus itu, dia jujur dan dapat dipercaya. Ya, sering kita kenal dengan nama integritas verbal. Ya, dan dengan perbuatan merupakan fondasi kepercayaan. Perkataan kita, perbuatan kita itu dilihat orang, dapat dipercaya. Matius 5:37 bilang bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, Amsal 12:22 bilang bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Jadi maknanya apa yang kita lihat, bahwa Kristus adalah saksi yang setia dan benar. Ya, nah ini kita lihat tentang apa yang kita coba terangkan dari 5 hal tadi. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, Pak. Terus apa saja tantangan terbesar bagi hamba Tuhan masa kini untuk hidup sama Kristus? Tantangan terbesar itu adalah kedagingan. Soalnya kan masa kini kita lihat beda dengan zaman saya dulu. Tantangan kedagingan itu tidak besar. Kenapa? Cuma apa yang kami lihat dan kami rasakan di sekeliling kita. Sekarang tantangan hamba Tuhan sekarang, coba kalian bayangkan, YouTube, multimedia, kita dulu nggak ada itu. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu terbatas, karena terbatas dengan apa yang kami pahami zaman itu. Kalian sekarang coba, belum ajaran sesat, belum cara bergaul yang tidak benar, dan tidak bisa dibatasi karena globalnya keadaan sekarang ini membuat orang itu bisa menerima banyak paham dari luar daripada dari dirinya sendiri, dari sekolah kita itu sendiri, sehingga terjadi banyak apologet dan saling membantah satu dengan lain, bukan mencari kebenaran, tapi mencari siapa yang lebih pintar. Nah, ini masalah, ini tantangan. Nah, tantangan kedua yang dihadapi oleh para hamba Tuhan sekarang ini, yaitu kesenangan yang dimiliki dalam dalam keadaan dunia sekarang yang modern ini dengan begitu banyak hal-hal yang canggih dan lain sebagainya, membuat hamba Tuhan itu sudah kurang berdoa, kurang untuk minta penyataan Tuhan. Saya beri contoh yang mudah. Zaman dulu kita ada Google, ada AI. Kalau khotbah dulu, kita harus buka Alkitab, berdoa, Tuhan berikan kami apa yang kami mau sampaikan. Sekarang saya mau khotbah tentang keselamatan, buka Google, keselamatan, ayat-ayatnya muncul semua, gitu. Gampang kan? Belum lagi AI, wah lebih gampang lagi. Nah, akhirnya membuat hamba Tuhan itu begini, ngapain saya berdoa ya, mencari Tuhan, tidak ada. Nah, ini tantangan berat, beda dengan tantangan kami dulu. Tantangan kalian ini, tantangannya dari dalam dan luar itu luar biasa gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi itu? Ini penting juga. Ya, selalu kita harus tunduk kepada firman Tuhan tadi yang saya sampaikan 5 karakter tadi, seperti itu. Betul. Ya, kesetiaan dan selanjutnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati kita semua. Sukses selalu ya. Terima kasih. Sama. Siap.